Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Firdaus. Saya mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7, kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah saya untuk memenuhi tugas dari praktikum makalah Al-Quran. Langsung saja, di sini tema yang saya angkat dalam tulisan ini adalah konsep toleransi dalam Al-Quran, ya, menurut Tafsir Rahmat karya Umar Bakri. Nah, di sini saya fokus penelitian ini kepada tema moderasi beragama. Kemudian saya fokuskan lagi ke masalah toleransi. Nah, di sini latar belakang penulisan karya ilmiah ini adalah karena akhir-akhir ini isu-isu intoleransi yang beredar di masyarakat kita di Indonesia secara umum itu mulai marak terjadi. Nah, Indonesia yang mana merupakan negara yang memiliki macam-macam agama, suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, ini sedang menghadapi isu yang kita bisa bilang itu isu intoleransi, bahkan merujuk juga ke arah radikalisme bahkan. Nah, Indonesia yang mana negara yang mengakui adanya agama namun bukan untuk agama tertentu, ya. Jadi Indonesia, negara kita ini mengakui eksistensi agama, tapi Indonesia bukan untuk agama tertentu. Nah, satu agama tertentu. Nah, maka dari itu dalam kehidupan keseharian kita tidak terlepas dari fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas kita yang lepas dari nilai-nilai agama. Nah, kemudian mengapa saya memfokuskan ini juga kepada salah satu mufassir Indonesia ini, yaitu Umar Bakri, dengan karyanya yaitu Tafsir Rahmat, adalah karena beliau juga merupakan seorang tokoh yang cukup masyhur karena beliau pernah menciptakan sebuah kitab tafsir di Indonesia ini. Nah, poin yang pertama yaitu profil dari Haji Umar Bakri ini. Nah, Haji Umar Bakri merupakan pria yang lahir pada 26 Juni 1916 di Desa Kacang, Solok, Sumatera Utara. Nama lengkap beliau adalah Umar Bakri Tan Basar. Nah, Umar Bakri ini aktif menulis karya-karya di bidang ilmu keislaman seperti bidang tafsir contohnya. Dan salah satu karya beliau yang sedang saya bahas ini adalah yaitu Tafsir Rahmat. Nah, Umar Bakri ini merupakan penulis yang aktif. Nah, salah satu alasan Umar Bakri menulis kitab Tafsir Rahmat ini adalah karena ia ingin membantu orang-orang yang ingin memahami isi Al-Quran, juga agar permintaan karya-karyanya itu berguna untuk mengkaji Al-Quran. Nah, waktu yang ditempuh dalam penulisan tafsir waktu yang ditempuhnya untuk menulis tafsirnya ini relatif singkat karena diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Nah, langsung saja ke inti pembahasan bagaimana pemikiran Umar Bakri dalam tafsirnya, yaitu Tafsir Rahmat, mengenai isu moderasi beragama, toleransi. Nah, di sini ya, Umar Bakri melalui karyanya, kemudian penulis menganalisis beberapa penafsiran terkait ayat-ayat
toleransi, maka penulis temukan bahwa Umar Bakri ini mengatakan bahwa toleransi adalah tenggang rasa terhadap sesama yang baik terhadap sesama muslim kepada non muslim, dan juga terkait kepada hubungan keberagaman. Nah, kemudian ya, di dalam Al-Quran sebenarnya tidak disebutkan jam tasamuh atau toleransi secara eksplisit. Namun ada beberapa ayat yang isi kandungannya itu memuat tentang toleransi. Yang pertama yaitu ayat setidaknya ada 300 ayat yang membahas aneka ragam sikap toleransi. Ada 300 ayat. Namun di sini penulis hanya menekankan kepada 3 ayat yang menjadi acuan penulis untuk mengidentifikasi atau menganalisa pemikiran dari Umar Bakri ini dalam tafsirnya. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 206, kemudian surah Al-Kafirun ayat 6, dan surah Al-Mumtahanah ayat 7-9. Nah, ketiga ayat tersebut penulis jadikan sebagai acuan lah untuk memahami penafsiran Umar Bakri ini tentang toleransi. Nah, berdasarkan pertimbangan 3 ayat tersebut yang memiliki asbabun nuzul yang berbicara mengenai hubungan antar umat beragama, yang menjadi salah satu bagian dari toleransi itu sendiri. Nah, yang pertama Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki Ansor dari kalangan Bani Salim ibnu Auf yang dikenal dengan Al-Husaini. Nah, di sini dia mempunyai dua anak yang beragama Nasrani, sedangkan dia beragama Islam. Maka ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah aku memaksa keduanya untuk masuk Islam? Beliau bertanya kepada Rasulullah, karena sesungguhnya keduanya telah membangkang dan tidak mau kecuali hanya agama Nasrani. Maka Allah menurunkanlah ayat tersebut, Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Dan begitupun asbabun nuzul dua ayat yang lainnya tadi. Kemudian kita langsung saja ke penafsiran Umar Bakri ya terhadap ayat-ayat di atas tadi, bahwa seorang wanita bahwa dalam penafsirannya Umar Bakri menganggap bahwa toleransi dalam beragama itu harus dilakukan. Orang Islam tidak boleh memaksa orang lain untuk seagama dengannya. Nah, setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih kepercayaannya serta menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Bahkan umat Islam juga diperbolehkan untuk bermuamalah dengan orang-orang yang berbeda agama, selama mereka tidak memusuhi Islam. Jadi salah satu syarat agar yang di sini yang ditekankan oleh Umar Bakri, kita umat Islam boleh bermuamalah kepada non muslim selama mereka tidak memusuhi umat Islam. Nah, yang juga ditekankan dalam penafsirannya ini, dalam pemikiran tafsirnya, dalam pemikiran Umar Bakri mengenai toleransi ini adalah bahwa kita tidak dibolehkan untuk mencampur adukan ibadah mereka dengan ibadah agama lain atau ibadah kita. Nah, dalam masalah akidah dan syariah, seorang muslim harus tegas terhadap orang-orang kafir. Itu menurut pemikiran Haji Umar Bakri ini. Nah, jadi menurut penulis, penafsiran yang dilakukan oleh Umar Bakri ini termasuk penafsiran yang masih tergolong global ya, atau dengan metode ijmali, sehingga terkesan begitu ringkas. Nah, dalam tafsirnya beliau menjelaskan suatu hal, dalam hal ini toleransi
dan hampir dari seluruh penafsirnya itu dijelaskan secara ringkas atau global masih. Jadi beliau menggunakan metode ijmali dan hanya memaparkan ayat itu secara umum. Hal ini sesuai dengan tujuan penulisan dari kitab tafsir tersebut yang telah saya sebutkan tadi, itu bahwa memberikan pemahaman yang mudah kepada orang awam untuk memahami Al-Quran. Namun di sisi lain, bentuk penafsiran yang global ini juga kurang dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi problem masyarakat saat ini yang boleh dikatakan kompleks. Nah, jadi jika dibandingkan dengan tafsir Al-Azhar atau Al-Misbah yang merupakan karya mufassir Nusantara juga, tafsir Omar Bakri ini bisa dikatakan tidak terlalu intens dalam menganalisa makna ayat. Namun untuk makna toleransi ini saya kira sudah cukup jelas bahwa beliau menekankan kita boleh bermuamalah kepada non-muslim, namun untuk hal ibadah dan syariah kita harus tetap tegas. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi dari karya tulis yang telah saya buat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini dapat memberikan sedikit wawasan baru kepada teman-teman untuk bagaimana kita seharusnya umat Islam melakukan bertoleransi terhadap umat beragama lainnya yang berada di sekitar kita. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.